saya mengambil materi sistem pernafasan pada manusia untuk kelas 5 sekolah dasar. Untuk cover sampulnya ini. Terus lanjut ke identitas program. Identitas programnya, jenjang pendidikannya sekolah dasar dengan materi pelajaran IPA. Judul materinya sistem pernafasan dan sasarannya untuk siswa sekolah dasar kelas 5. Format programnya video. Bentuk formatnya ini saya menggunakan video animasi dengan durasi 8 menit kemungkinan. Terus untuk ahli medianya Ibu Suyanti. Ahli materinya ini guru dari mata pelajaran yang diampu pada sekolah yang saya net assessment kemarin. Terus untuk referensinya saya menggunakan materi dari Gramedia Ibu. Terus pokok bahasanya di sini membahas sistem pernafasan pada manusia, gangguan sistem pernafasan dan cara mencegah gangguan pada sistem pernafasan. Untuk KD-nya itu mengenal sistem pernafasan pada manusia serta penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan manusia dan cara mencegahnya. Untuk indikatornya ini ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi tiap organ pada manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan beberapa gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Yang keempat, menjelaskan cara mencegah gangguan pernafasan pada manusia. Mungkin dari sini ada masukan atau sanggahan dari Ibu Yanti maupun teman-teman. Kalau nggak ada, saya lanjut. Teman-teman dulu deh. Oke, Ibu. Yuk teman-teman, boleh apa aja masukannya? Oh, gini aja. Kalau nggak ada, Setiap saya lanjut ya, Bu. Sebentar, Mbak Deva. Setiap pemapar materi, paparan, itu ada 2 komentator utama. Cocok ya. Mbak Deva tunjuk 2 komentator utama. Pokoknya kudu komentar. Mulai dari cover yang Mbak Deva sampaikan sampai di halaman yang kedua ini. Yuk, Mbak Deva tunjuk 2 sekarang. Bebas ya, Ibu. Bebas. Nek ono sing protes mengko kon menghadapiku. Saya tunjuk Elma aja, Ibu. Yang komentator pertama Elma Putri Ferdiana. Yang Ya, kedua Theo ya punya Ibu. Theo. Theo sama Elma. Theo sama Elma ya? Iya, Ibu. Oh, kayak nama artis ya, Elma Theona. Theana. Ayo, Theo dulu apa Elma dulu? Mulai dari cover deh, sampai yang kedua ini. Yuk. Coba Mbak ke covernya Mbak. Oke, Ibu. Gak apa-apa, mulai dari covernya dulu. Ya, sistem pernafasan pada manusia. Kalau dilihat utuh gitu bisa nggak ya Mbak? Kekecilan nggak? Kalau kita mau ngelihat. Atau dibuatnya one single apa ya? Pas preview itu ya. One single view. Elma, Ya, Ibu. ayo. Ayo, Mbak. Kalau menurut saya, Mm-mm. dari covernya itu udah sesuai. Kalau dari gambarnya itu kan kayak melambangkan kayak itu apa bernafas gitu kan Bu. Itu tangannya kayak pegang dada. Terus mungkin kalau untuk fontnya juga udah bagus, udah cocok. Terus agak ke bawah dikit ya Mbak Diva. Kalau ini pas bagian namanya itu kayaknya mungkin kurang jelas kalau sekilas gitu. Soalnya itu
warna fontnya itu kayak lumayan kurang tegas gitu, jadinya kurang kurang terlihat gitu kalau menurut saya. Yang lembar kedua, Bisa di Mbak Dev, Mbak Deva, turunin dulu lembar yang keduanya. kalau untuk di lembar identitas program ini mungkin ada tipe atau gimana ya? Nggak ada ini. Terus Mau hilang. Celing, celing hilang. Mas Riko mungkin anu ya, slow rest ya. Mbak Elma, kita itu kalau semuanya hadir 40-an kan ya? kurang tahu Ibu kalau saya. Ya, oh yo. Saya lanjut ya Ibu. Iya. Kalau itu tadi untuk judul itu mungkin tipe atau gimana ininya kurang di bagian identitasnya. Terus untuk gambarnya itu awannya kayak kurang menyatu atau memang itu kepotong atau gimana. Jadi kayak kurang cocok kalau dilihat. Terus mungkin itu aja sih Bu kalau dari saya. Oke, tadi tipe sama apa, Mbak Elma? Itu ada yang di sini kan ada awan kayak kepotong gitu kan Bu. Oh ya, benar benar benar. Yes. Itu aja? Iya Bu, kalau dari saya itu saja. Itu yang awan di atas tuh kayak cucuk anu ya, cucuk cucuk bebek, meri ya. Iya. Kurang kok ini kan template ya, Mbak. Kok kurang turun ngono kok iso piye, Mbak Deva? Itu tuh saya tuh juga bingung Bu. Kemarin tuh udah pas, terus saya buka hari ini nggak pas lagi, terus saya buka tuh kadang pas, kadang nggak lagi gitu loh Bu. Oh iya oke. Nanti saya coba perbaikin ya Bu. Ya, kalau misalnya Hmm. template itu harus sepaket atau bisa halaman kedua itu kita memakai yang lain gitu, bisa nggak? Ini saya pakai di desain itu loh Bu, yang ganti background eh, Oh, apa berarti namanya bisa gambarnya kan gitu. ganti background Jadi gitu bisa toh? jadi langsung otomatis sampai ke bawah tuh sama semua Ibu. Oh ya, jadi satu paket template gitu ya. Iya. Oke, kita dengerin dulu dari Theo. Iya, Bu. Yo, ayo Theo. Coba. Hmm, Mulai dari mana Theo? Dari Cover? cover ya, bisa. Ya, Kak Jan ya itu kalian tuh potensial banget loh untuk melakukan judgement. Kalau nggak dipaksa, waduh, mama-mama mulai ngomel. Yo Theo, aku zip it. Ya, kalau dari cover sama kayak Mbak Emma tadi ya, Bu. Dari gambarnya sendiri kan sesuai judul sistem pernapasan pada manusia. Tadi ada gambar dua bocah ini lagi bernafas gitu. Tarik nafas, keluar nafas. Terus untuk font mungkin bagus ya, masih bisa dibaca gitu. Mungkin untuk tulisan naskah bisa ditaruh di atas mungkin, Bu. Mungkin gitu ya. Oke, Mbak Deva sudah paham masukan dari Theo? Sudah paham Ibu. Ya, terus yang halaman kedua Theo.
halaman keduanya Mbak Dewa. Kalau di halaman kedua ini mungkin dari peletakan titik duanya Bu. Mungkin karena kan udah ada wah, biru garis-garis biru nih. Mungkin titik duanya harus langsung di depan kata misal penulis titik dua langsung di spasi jauh gitu. Siapa gitu. Terus ada tulisan ini sistem yang auto correct ya. Sistem pakai bahasa Inggris. Mungkin itu aja Bu. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Ada lagi teman yang lain selain komentator utama nih? Weh, komentator utama. Kalau belum ya udah saya dulu. Mbak Deva, I'm so sorry. We are Baik, going Bu. to come back to the cover. Cover ya. Covernya bagus ya. Kalem. Cuman begini Mbak. Ini kan sistem pernafasan pada manusia. Kalau saya lihat dari indikator kompetensi itu mau menjelaskan tentang organ ya, organnya ya. Iya enggak? Ibu organnya. Organ. Oke. Kalau menurut saya untuk gambar adik-adik yang dua ini itu mungkin lebih ke organ pernafasan manusia yang akan dijelaskan, itu bisa di capture di situ. Bisa gimana? Karena kan kita mau ini adalah kaitannya dengan penjelasan tentang organ dan fungsinya, gitu kan? Organ dan fungsinya. Saya rasa kalau misalnya di capture gambar itu organ pernafasan begitu, I think that would be relevan ya, lebih relevan nggak sih? Gimana Mbak Dev? Aku Bu, sih kemarin saya mengembalikan ke kepikiran gitu ya Bu. Cuman kan saya kan itu ngeditnya itu kan pakai Canva. Nah, kebetulan pas di Canva-nya itu template yang apa namanya sistem pernafasan itu yang kayak organ-organnya itu kurang menarik gitu loh Bu. Terus ada yang menarik tuh tapi gambarnya tuh kayak nggak baik gitu kalau disajiin di anak kecil. Soalnya terlalu dewasa gitu loh Bu gambarnya. Jadi saya pilih ambil amannya aja kayak gini. Tapi nanti kalau misalkan saya udah nemu template yang baru buat apa namanya gambar-gambar organ pernafasan nanti saya ganti covernya Ibu. Soalnya ini saya Oh, ambil aman, soalnya itu materinya itu kan ditunjukin ke anak kecil ya. Nah nanti kalau misalkan gambarnya itu kayak mengandung unsur yang kayak negatif gitu, takutnya mesti anak SD itu kayak mikir gambarnya jorok atau gimana gitu Ibu. gitu. Kelas Ya, 5 SD itu bukan anak kecil loh. oh iya Bu. TK kelas C itu kecil ya. Oke, ya udah. Nanti dicari-cari lagi. Kalau terpaksanya misalnya kok masih terlalu ekstrim, ya sudah. Itu Nanti juga saya nggak coba apa-apa aja. gitu ya. Ntar organ pernapasan. Kita coba organ pernapasan. Oh ya ya kayak gini ya gambarnya ya. Tapi aku pikir ini adalah science ya Mbak ya. So it's okay sepertinya. Kalau misalnya ya memang begini ini organ pernafasan kita kalau dilihat dari ini ya secara sains gitu ya. Kita bernafas itu ekstrim itu maksudnya ini ya ngeri gitu ya. Ya Ibu, enggak itu kemarin kan saya nyari di tempat di Canva kan Ibu. Nah itu tuh munculnya tuh kayak anak kecil terus nggak pakai baju gitu loh Bu. Itu cuman pakai celana dalam terus organnya kelihatan gitu Ibu. Nah itu kan kayak kontennya kayak sensitif gitu. Nah yang lain tuh sebenarnya ada, cuman kayak kurang menarik aja gambarnya. Makanya nggak saya ambil Ibu seperti itu. Oh lah kalau aku lihat di gambar organ pernafasan itu enggak pakai baju semua ya Mbak. Hmm. Tapi itu tapi Nek itu yang pakai Canva baju, tuh template-nya nek tuh pakai ekstrim baju ya banget Ibu. ketutupan oh Makanya nggak Mbak. saya pakai.
Ketutupan loh Mbak, nek pakai baju Mbak. Eh, Oh, iya, oke. Itu Tapi Ibu nanti saya meskipun coba cari gambar yang bagus meskipun nggak Ibu. pakai baju, tapi menurut saya ini ya memang begini ini loh organ manusia. Cowok semua sih ini cowok. Terus nengok ke kiri atau nengok ke kanan, terus ya itu organnya itu nampak gitu ya, organnya nampak. Tapi ya eh, silahkan nanti di ini kayak misalnya kayak gini nih. Naskah. Nih Mbak, misalnya nih. Nah, ini kok syar'i toh? Rasis nggak? Kok rasis toh? Apa namanya ya? Nah, saya ini di grup nih. Eh anu nggak ya ini? Ngeri nggak ini? Ngeri nggak? Ibu. Tidak, Ibu. Enggak yo, itu kayaknya Iya. sains memang begitu nggih. Sains memang Iya. begitu. Nanti kalau itu dibajuin nggak kelihatan Mbak organ, namanya organ toh, organ dalam kok. Ya, saya rasa itu maksud saya lebih relevan kalau covernya itu ya Mbak ya. Tapi ini sebenarnya yang penting tuh isinya sih, isi naskahmu dulu. Tapi ya nggak apa-apa sekalian. Ya, oke, nanti coba dicari-cari. Bawah lagi, betul, saya juga setuju. Kontrasnya diperhatikan ya. Yang nama itu loh Mbak, namamu itu kontrasnya dengan background itu perlu diperhatikan lagi ya. Kurang kontrasnya. Mbak Dev, geser ke bawah ya. Ibu sebentar. Itu kurang sehingga mungkin Ini fontnya hitam aja begitu juga bisa. Fontnya hitam begitu. Terus yang font naskah media video namamu dan teknologi pendidikan itu bisa hitam gitu ya. Atau yang nama sama teknologi pendidikan bisa digedein dikit gitu. Oke, ke bawah Mbak Dev. Saya rasa kalau untuk naskah ini Anda bebas ya menggunakan fontnya ya. Kalau fontnya itu pengen, tapi yo jangan font yang bisa dibaca, angel banget kayak yo jangan ya. Pakai font yang lain selain Times New Roman bisa banget gitu. Terus ayo kita mulai yang atas Mbak. Tadi tipenya agak banyak loh Mbak jenengan. Tipenya agak banyak ya. Dari judul tadi nggih, identitas. Identitas. Itu ini memang kecil gede. Oh ya. Oke. Lalu oke, wait ya Mbak, wait sebentar aja teman-teman ya, tak membalas ini dulu. Hmm. Terus setelah titik 2 itu boleh dikasih spasi ya Mbak ya. Nanti di blok dulu, terus yang ininya biar sama itu loh. Bisa kan ya? Biar sama. Oke, nanti aja nggak apa-apa. Sekolah dasar, IPA, sistem pernafasan, siswa sekolah dasar kelas 5, format video, video animasi. Mbak Deva nanti rencananya video animasi. Rencana saya sih seperti itu, Ibu. Tapi saya Video itu animasinya dibuat sendiri atau saya buat sendiri, Bu. ya Kalau nggak berubah pikiran, saya buat yang ada animasi terus ngejelasinnya saya sendiri. Terus nanti
backgroundnya kayak gambarnya sistem pernafasan seperti itu Ibu, kayak patung di rumah sakit atau di sekolah itu bukan biasanya ada. Nah, seperti itu. Oke, yang jelas itu nanti orisinil karya sendiri ya, walaupun animasi begitu nggih? Ibu. Ya, oke. Oke. Durasinya 8 menit ya. Ya, kalau misalnya bisa ya 8 atau 10 menit minimal, oke ya, nanti dilihat ya. Suyanti Ningsih SPD, P-nya gede ya, Mbak. Bu Titik Wijayanti, P-nya juga gede nggih. Referensi, oke, referensinya itu jangan lupa kontennya di bawah konsultasi kok dokter, guru ya, teman-teman yang lain juga nggih. Semua konten itu atas approval guru atau narasumber di lapangan ya. Jadi bukan misalnya pun Anda mengambil dari sumber atau resource yang lain itu oke banget, tapi tetap approvalnya adalah dari narasumber ya, karena kita bukan ahli bidang studi, kita tidak berkompeten untuk itu. Itu ya. Jadi nanti Mbak Deva kalau misalnya ada banyak referensi nanti silahkan dituliskan ya. Tidak hanya satu misalnya, tapi ada beberapa. Pokok bahasan membahas sistem, tipe karena sistem itu memang ini otomatis ya Mbak. Tapi kan ini bahasa Indonesia ya. Nanti dicek lagi. Topik ini membahas sistem pernafasan pada manusia, spasi, gangguan pada sistem pernafasan, dan cara mencegah gangguan pada sistem pernafasan. Titik. Oke. Nanti tanda bacanya diperhatikan, tipe-tipenya ya Mbak ya, Mbak Deva. Lalu kompetensi dasar mengenal sistem pernafasan pada manusia serta penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan. Oke. Nanti tipe yang di pokok bahasan di ya Mbak. Tipe yang di pokok bahasan diperbaiki ya. Ibu. Mengenal sistem pernafasan pada manusia serta penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan dan cara mencegahnya. Oke, berarti ada beberapa nanti. Kalau indikator yang dipilih, mendeskripsikan organ-organ. Sebentar. Pernafasan pada manusia, menjelaskan fungsi tiap organ pernafasan pada manusia, mendeskripsikan beberapa gangguan, menjelaskan cara mencegah gangguan pernafasan pada manusia. Mbak Deva, ini adalah salah satu contoh bentuk template yang mengganggu, ya. Agak sulit ketika keterbacaan di indikator kompetensi itu dilihat gitu ya. Ini teknis sih. Jadi kalau bisa mungkin template-nya itu dipilih yang tidak mengganggu teks. Gitu ya Mbak Deva? Yang tidak mengganggu teks. Kalau ini adalah nabrak ya. Template-nya itu nabrak teksnya. Sehingga keterbacaan menjadi rendah. Oke, kita orang TP harus juga bisa sensitif untuk mendiskusikan ini ya teman-teman ya. Jangan sampai teks itu nabrak template, template nabrak teks. Karena menyebabkan keterbacaan teks menjadi rendah. Itu ya, Mbak Dev, nanti coba dicari template yang nggak nabrak ya, nggak nabrak. Ibu, nanti saya coba cari. Oh. Kalau dari ini indikator kompetensi diambil dari mana, Mbak? Ini saya minta yang gurunya itu Ibu. Soalnya kalau sekarang ini kan apalagi kelas 5 ya. Kelas 5 itu mestinya KKO yang dipakai itu sudah HOTS, begitu nggih? HOTS, tahu HOTS semuanya? Tahu nggak HOTS? Tahu Ibu. Ya, higher order thinking skill. Jadi kalau Anda semua mencermati kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom,
itu biasanya kata kerja yang dipakai kalau untuk kelas 5 itu sudah hot semua. Hot itu ya tidak sekedar mendeskripsikan, menjelaskan, tapi sudah kepada ada daftar di taksonomi Bloom yang terbaru, cari yang terbaru. Di situ kalau hot itu ditandai dengan C4, C5, C6. Jadi mulai dari C4 ke atas, mulai dari P4 ke atas. P itu adalah indikator untuk keterampilan ya, performance. C itu kognitif ya, gitu. Tapi kalau ini dari gurunya ya sudah. Tapi kalau kita punya kita nggak punya kewenangan untuk mengganti ya, gitu. Tapi mestinya karena saya itu membimbing guru-guru juga membuat perangkat itu ya, jadinya seperti ini tuh sensitif sekali. Itu. Oke, seharusnya kalau kelas 5 itu sudah hot semua itu. Menganalisis, membandingkan, misalnya begitu. Oke, sudah tahu Mbak yang diperbaiki untuk di cover dan halaman kedua ya? Ya, Bu, sudah paham. Oke, baiklah kita lanjut. Mbak Deva ya. Benar. Mbak Elma, Theo, siap ya? Hmm. Ya, terus selain teknis juga non teknis ya kontennya ya? Ya nak. Oke, silahkan. Mbak Deva, silahkan untuk dijelaskan dulu ya. Bu, saya lupa sebentar. Untuk garis-garis besar program media videonya itu benar. Ada indikator, pokok bahasan, subpokok bahasan, dan juga referensi. Untuk yang pertama yaitu indikatornya itu mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. Di sini tuh indikator saya ambil dari ini Bu, dari indikator kompetensi di atas ini Bu. Jadi ada 4, ini sama persis seperti yang di atas. Mendeskripsikan, terus mendeskripsikan lagi, dan juga menjelaskan. Untuk pokok bahasanya, ini saya ambil dari kompetensi dasar Ibu. Jadi kompetensi dasar itu saya samakan di pokok bahasan untuk pengawasan pernafasan pada manusia serta penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan manusia dan juga menjalani. Terus untuk selanjutnya itu subpokok bahasan. Nah, subpokok bahasan ini ada macam-macam organ pernafasan pada manusia. Ini kan subpokok bahasannya itu sebenarnya kan materinya cuman sistem pernafasan pada manusia ya. Jadi pokok bahasanya ya mengenal organ-organ pada sistem pernafasan manusia. Terus fungsinya apa? Terus gangguan apa aja sih pada sistem pernafasan pada manusia itu? Terus tuh cara mencegahnya itu seperti apa? Nah, untuk referensinya ini saya tulis ada 2, media sama yang ini dari buku tema yang saya temukan di salah. Nah, ini di atas saya tulis 1 soalnya mungkin kurang ini yang di atas yang lengkapi Bu. Mungkin cukup seperti itu. Ada komentator dari teman-teman atau Yang indikator ke-2, 3, 4-nya Mbak? Sudah disampaikan belum? Halo Mbak Deva. Indikator kedua dan seterusnya tadi sudah disampaikan. Suara saya bisa diakses loh tadi. Theo. Bisa.
Halo, suara saya bisa diakses tidak ya? Bisa, Bu. Bisa. Mbak Deva tadi sudah menyampaikan indikator 2, 3, 4-nya belum ya, Theo? Kayaknya belum. Udah kelihatan tapi belum dijelasin. Oh, oh. Oke, Mbak. Indikatornya ini mohon maaf Ibu, Ah, untuk indikatornya ini tuh saya samakan sama indikator yang di atas ini loh Ibu, yang sudah saya jelaskan tadi. Dia kan ada 4. Nah, ini saya tulis di bawah lagi Bu untuk oh indikatornya. ya, indikator Soalnya yang di kedua, contoh seperti pokok itu. bahasanya apa? Sama sub pokok bahasan. Eh, Kalau yang dicontoh itu kan pokok bahasanya satu ya Ibu dari semuanya. Hmm, Nah, makanya ini saya tulis satu Bu untuk pokok bahasan. ya, sub Saya pokok. ngikut contoh. Oke, ada 4 indikator dengan 4 sub pokok bahasan ya. Ya Ibu. Yakin 8 menit itu bisa mengcover 4 sub pokok bahasan? Hmm, ini kan saya kan sebelum saya buat ini tuh saya lihat video-video di YouTube gitu loh Ibu yang Mm-mm. ngejelasin tentang ini, mencakup macam-macam organ pernafasan, terus gangguan pernafasan, terus cara mencegahnya, terus Mm-mm. prosesnya kayak gimana. Nah, dari Mm-mm. rata-rata video yang saya tonton itu durasinya itu kurang lebih dari 6 sampai 8 menit Ibu. Mungkin kalau Oh lebih iya. 9 menit nggak sampai 10 atau lebih tuh nggak sampai itu, makanya saya Mm. rata-rata 8 menit aja soalnya dari video yang udah saya tonton Itu, udah saya ah, pelajari ya. seperti itu. Itu nanti sudah include contoh-contohnya kan juga ke ini toh ada sakit penyakit yang kaitannya dengan sistem pernafasan, cara mencegahnya itu juga sudah include. Sudah soalnya itu yang apa namanya yang penyakit itu nggak saya sebutin semua gitu loh Bu, soalnya kan kalau disebutin semua tuh kayak banyak banget. Nah itu Mm. saya ambil penyakit yang umum aja gitu Bu. Ya, oke. Karena diperhatikan juga ya, karena Ya, ketika kita menerjemahkan atau bukan menerjemahkan, mendetilkannya ke dalam sinopsis, kemudian ke dalam apa namanya gambar dan visual itu kan kita panduannya adalah atau sumbernya itu di indikator itu ya, indikator itu. Karena itu ya, yang akan kita mau sampaikan toh di dalam videonya. Mm-mm. ya. Ya, jadi harus mengcover itu. Oke. Elma dulu atau Theo? Mungkin saya dulu, Bu. Oke. Mungkin kalau dari saya terkait tadi pokok bahasan yang katanya Mbak Diva satu, tapi buat 4 indikator tadi, biar nggak membingungkan, mungkin itu kolomnya kan itu bisa digabung. Jadi biar satu gitu, kayak mewakili semua itu kan kayaknya masih dipisah-pisah ya Mbak Dewa. Coba di scroll ke bawah, Mbak Diva. Mbak Deva. Ibu, Mbak Deva. aduh, sorry, sorry. Waduh, opo Ibu, sing tiba? ada teman saya Ibu di sini. Terus Mbak saya Wani ambil. merucut nih. Mbak Elma tadi yang disampaikan sudah dipahami, Mbak Deva? Masukannya? Deva. Ya, Ibu, sebentar. Tadi ini ada teman saya Ibu di sini sebentar. Ibu. Mohon Temanmu di maaf. temanmu dijiwit sih kayak. Sudah Ibu, sudah. Oh ya, don't disturb ngono. Engko tak selentik loh. Ibu, Tak ding nyelentik anake wong kok aku disengeni. Yuk, tadi Mbak Elma masukannya Yang mungkin dari pokok bahasan itu ya Bu. ya, coba di scroll ke bawah lagi Mbak Diva. Oke, sebentar Mbak Elma. Elma Deana. Sudah. Nah, ini kan ada kolom-kolom lagi kan. Nah, mending daripada membingungkan kalau
satu pokok bahasan tadi mewakili 4 indikator ini, namun ini dijadikan satu. Terus balik ke atas lagi ke, nah untuk referensinya ini juga, ini kan linknya warnanya biru. Nah ini juga hampir sama kayak backgroundnya ini juga kayak gimana ya, kalau dibaca itu bingungin gitu loh, soalnya sama warnanya. Terus untuk yang lain belum ada sih, mungkin itu aja kalau dari saya. Oke, sudah dipahami, Mbak Dev? Udah Ibu. Ya, kata lain dari yang referensi bingungi itu adalah kontrasnya diperhatikan ya, dengan background. Oke, aku cuman memperjelas lagi yang disampaikan Mbak Elma. Elma Teona. Theo, Ya, Bu. dari Theo apa Theo? Halo Theo. Kalau teknis ya sama kayak Mbak Emma tadi, Bu. Udah cukup sih kayaknya. Soal sebuah kebahasan yang apa tabelnya masih wah, garis di tabelnya itu masih ada itu. Jadi kayak bingungin buat si pembacanya kalau pokok bahasanya kok pokok bahasanya itu buat semua indikatornya itu sama sub pokok bahasanya. Mm-mm. Terus ya kontras sama, terus kalau eh, isi materinya coba lihat ke bawah lagi. Ya, kalau isi materinya udah cukup sih, Bu. Oh ya, saya juga habis ini mau izin buat acara door to door bisa, Bu? Kenapa Theo? Habis ini izin Habis ini sekarang. Iya, kamu Bu. mau paparan? Nggak mau Oh. ada door to door buat Edufest. Izin sekarang. Theo ki nek Soalnya divisualisasike ketemu aku tuh ngono piye Theo. udah ditunggu. Kalau kamu kira jelas kok lemu ngomong. Ya, boleh. Kamu izin mau ini ya? To Iya, door. ya, maaf, Bu. Mau gedor-gedor. Ya, Ya, wes. Untuk aku panggil kamu sekarang ya. Jadi kamu tidak ada alasan untuk pergi. Boleh, 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 boleh. Makasih ya Theo. Bu, sama-sama. Maaf, Bu. Ya, dimaafkan. Besok Lebaran maafan lagi ya. Oke, Mbak Deva, dari saya ini masih ada tipe ya referensi. Ya, Terus nomornya ini supaya nggak mepet, angkanya ditengahin aja nomornya. Terus betul, kalau pemaparan tabelnya seperti ini, artinya pokok bahasan yang mengenal sistem pernafasan pada manusia serta penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan dan cara mencegahnya itu hanya untuk satu indikator saja, yaitu mendeskripsikan organ-organ. Padahal maksudnya Mbak Deva, pokok bahasan itu juga untuk mengakomodasi 4 indikator, nggih? ya Ibu. Jadi semua Mm-mm. indikator pokok bahasanya cuma satu gitu Bu. Berarti nanti yang kolom pokok bahasan di merge aja ke bawah, ya. Di Iya, merge, tahu ya. Jadi tidak ya. ada ininya. Oke. Terus kalau menurut saya ini kepala bebeknya muncul lagi toh. Nanti saya hapus saja Bu, soalnya nggak jelas pokoknya. Template-nya, template-nya kok menurutku, aduh ya Mbak, menurutku cari yang lain aja. Karena apa? Kontrasnya untuk terutama yang referensi ini ya, ini kan nggak nampak. Lalu di bawah tadi tetap nabrak nabrak teks ya, yang yang pemaparan indikator dan sub pokok bahasan di bawah itu kan nabrak template lagi toh. Nah, yang ini cara mencegah gangguan pernafasan pada manusia begitu. Dan referensinya ini juga sama Mbak untuk atau referensi yang ini hanya untuk indikator satu atau kasusnya sama pada pokok bahasan.
Ini tuh jadi dua materi ini untuk semua pokok bahasan, untuk semua indikator, dan untuk semua pokok bahasanya Ibu. Ini mungkin saya tabelnya ini sebaiknya saya jadiin satu gitu loh Bu, biar nggak bingung. Oh ya, berarti di merge Ya lagi udah. ya, di merge Ya. lagi. Kecuali kalau memang berbeda-beda tidak apa-apa gitu ya. Jadi ada fungsi tiap organ itu ada referensi khusus itu bagus, ya. Itu malah bagus. Jadi tiap-tiap, tapi kalau ternyata memang referensinya satu ini bisa mencakup semuanya, ya berarti pendisplayan di tabelnya ya, tabelnya diperhatikan. Oke. Tapi nek ilang ini yo jadi hampa terasa loh Mbak. Ya, nanti Ya, ya Ibu. template-nya tetap dicari yang menyenangkan ya, karena kan kita masuknya itu ke dunia SD kelas 5 itu seperti apa gitu ya. Boleh sih template-nya bebas teman-teman ya, yang menarik, menyenangkan, tapi jangan mengganggu teks gitu ya. Jangan mengganggu teks. Oke, pokok bahasanya sesuai dengan indikatornya ya, gangguan, cara mencegah gangguan. Oke. Referensi ya itu ya, referensi. Ke bawah itu ada sinopsis, rata kanan kiri ya, biar rapi. Sinopsis. Dibaca nggak apa-apa deh pelan-pelan, nanti biar Mbak Elma bisa mencermati masukannya dan teman-teman yang lain. Nanti Mbak Elma nunjuk satu deh siapa temannya yang mau diminta untuk nemenin untuk komen. Termasuk tipe-tipe ya Mbak, karena kita harus mulai dari sekarang ya untuk tipe-tipe dan sebagainya. Kalimatnya sudah efektif atau belum? Anda nanti kan akan membuat karya ilmiah eh, sespektakuler skripsi. Jadi harus mulai berlatih. Kalau menulis itu dibiasakan cek and recheck, typo, tata tulis, tanda baca, dan sebagainya gitu ya. Supaya nanti pas Anda menulis skripsi lancar jaya, Anda sudah terbiasa bagaimana untuk men-tracking apa yang typo, yang salah gitu. Oke, yuk dicoba Mbak dibaca pelan-pelan. Sebenarnya ini tuh mau memproduksi video pembelajaran tentang apa sih gitu. Mbak Elma siap ya? Sama siapa Mbak? Tunjuk satu lagi Mbak, supaya yang satu juga siap. Ini Selain bebas, Bu. teman-teman. Hah? Bebas. Bebas lah. Ya, Mbak Tiffany. Mbak Tiffany. Oh, kudunya aku ngomong cowok ngono ya. Ya serapa telat. Tiffany. Teman-teman lain juga boleh loh ya. Ini komentator utamanya kayak bal-balan. Yuk Mbak Dev. Baik Ibu, untuk sinopsisnya ini, program ini tuh berisikan tentang sistem pernafasan pada manusia. Program ini diawali dengan pembelajaran mengenai pengetahuan makhluk hidup perlu bernafas. Nah, di sini tuh pertama tuh kayak ada animasi makhluk hidup itu perlu bernafas. Nah, setelah itu dilanjutkan pengertian bernafas atau pengertian bernafas itu apa dan seperti apa gitu. Nah, selanjutnya dijelaskan mengenai, aduh tuh, sebentar Ibu. Selanjutnya dijelaskan mengenai nama-nama organ sistem pernafasan itu apa aja gitu, mulai dari awal sampai akhir. Terus fungsinya itu apa aja. Nah, di sini tuh organ yang dijelaskan itu mencakup dari hidung, faring, laring atau pangkat tenggorok, trakea atau batang tenggorok, bronkus atau cabang dari batang tenggorok, bronchiolus atau cabang dari bronkus, dan alveolus atau kantong udara dalam paru-paru.
Nah, di situ dijelasin fungsinya itu apa aja kan dari semua organ tuh punya peran masing-masing dan yang jelas peran dan fungsinya itu berbeda-beda kan ya antara satu sama lain. Nah, setelah itu setelah mengetahui mengenai organ-organ pernafasan dan fungsinya, selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai beberapa gangguan pada sistem pernafasan yang ada pada manusia. Nah, di sini tuh gangguan yang dijelasin tuh nggak banyak, cuman yang secara umum aja, seperti asma, bronkitis, emfisema, dan juga paru-paru. Selanjutnya, setelah memahami pengetahuan mengenai gangguan-gangguan pada sistem pernafasan pada manusia tadi, itu akan dijelaskan mengenai bagaimana cara mencegah gangguan pada sistem pernafasan tadi. Dan bagaimana cara hidup sehat gitu Ibu. Nah, caranya itu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara makan dengan makanan bergizi seperti sayur, buah, ikan, susu dan lain-lain. Terus rajin berolahraga, menjaga pola tidur dan juga apa namanya mengatur posisi tidur secara benar gitu, Ibu. Mungkin cukup sekian penjelasan sinopsis dari saya. Mungkin ada komentar dari Bu Yanti atau teman-teman. Silahkan. Nih, Mbak Tif. Baik Bu, ini saya dulu atau Mbak Elma dulu ya? Manut, Mbak Tif, apa-apa. Oh iya boleh. Yang pertama itu dari tadi sesuai sama yang dikatakan Bu Yanti, sebaiknya rata kanan kiri biar dilihatnya itu rapi. Terus ada beberapa tipe kayak yang itu kata bernafas itu S-nya double. Terus ada sistem itu S-nya terus yang tersebut itu juga tipe itu ada beberapa tipe tambahan mungkin yang di paragraf pertama itu kan di kalimat terakhir itu mungkin bisa ditambahin ini berperan penting dalam proses pernafasan manusia itu ini yang dibahas kenapa